Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Khalek, Stambuk A401-20311. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 untuk menjelaskan mengenai lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, yaitu makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup yang saling mempengaruhi. Terdapat 3 unsur lingkungan, yaitu unsur biotik, abiotik, dan sosial. Pemanfaatan lingkungan hidup. 1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungan. Yang kedua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup. Yang ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa mendatang. Yang keempat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang keenam, terlindunginya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan. Manfaat lingkungan bagi kehidupan, yaitu yang pertama, ruang muka bumi sebagai tempat berpijak dan beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, tanah dapat dijadikan sebagai area lahan untuk kegiatan ekonomi. Yang ketiga, unsur udara atau oksigen sangat bermanfaat untuk bernapas makhluk hidup. Yang keempat, sumber daya alam yang terkandung dalam lingkungan hidup dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, mikroorganisme atau jasad renik sangat berperan dalam proses penguraian. Yang keenam, air merupakan kebutuhan vital dan esensial bagi makhluk hidup. Fungsi lingkungan hidup bagi manusia yaitu sebagai tempat untuk bertahan hidup. Yang kedua, sebagai tempat untuk bersosialisasi. Yang ketiga, sebagai tempat untuk mencari kekayaan. Yang keempat, tempat untuk mendapatkan hiburan. Yang kelima, sebagai tempat edukasi. Yang keenam, sebagai sumber kebudayaan. Pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki serta yang akan timbul di masa yang mendatang. Yang kedua, memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan. Selanjutnya, meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Upaya pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya pemerintah menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, banyak pembangunan pengembangan sumber daya air telah menimbulkan masalah kesehatan. Yang kedua, pencemaran udara oleh mobil. Yang ketiga, pencemaran oleh limbah industri. Yang selanjutnya, meningkatnya penggunaan rumah kaca. Dasar pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, menghargai keanekaragaman. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Yang keempat, perspektif jangka panjang.